Masa Abi? Gimana? Ya, Penampilan saya buat interview udah bagus belum? Mas Abi, ya, oke. Penampilan kamu cocok kok untuk interview. oke aja atau oke banget? Tuan muda itu happy banget. Karena akhirnya dia ketemu cinta sejatinya. Maksudnya? Iya. Dan dari dulu Tuan muda nyari-nyari anak kecil itu yang pernah nolong dia. Dan ternyata anak kecil itu Bu Kinanti. Apa? Bu Kinanti? Yap. Oh, pantas aja ya Fit. Tadi tua muda negor aku, dia pikir aku ngebohongin dia soal anak kecil itu. Tapi ternyata cuma salah paham. Ya, aku ikut senang dengarnya. Pantesan aja Abi jadi gak percaya sama aku. Ternyata dia udah tahu kalau anak itu adalah Kinanti. Kalau gini aku jadi jauh lagi sama Abi. Mana? Oke? Ya. Ya ampun, aduh, ini pala ngapa sakit amat ya? Badan kayak nggak punya tulang, aduh mak, aduh. Jum, kamu Ya. kenapa? Ya Oma, Hah? ini Oma, pala Jumi udah 7 keliling kayaknya Oma, nggak enak. Ya ampun, badan kamu tuh anget begini loh. Kamu harus istirahat, nggak usah kerja ya. Nanti kalau kamu kerja malah tambah parah. Lebih baik kamu suruh teman kamu yang lain untuk beberes di sini ya. Aduh, makasih banyak ya Oma. Kayaknya Jumi butuh tidur nih, aduh. Iya, iya. Udah, kamu tidur tapi sebelumnya kamu harus minum obat pusing dulu. Ya? Iya, makasih ya Oma. Iya. Silahkan ditandatangan Pak. Makasih ya. Ma, sabar ya Ma. Pasiennya nggak banyak kok. Paling sebentar lagi giliran Mama. Sarah, kamu dapat ide apa ya? Gimana nih kalau aku sampai diperiksa? Bisa kacau nih. Kok gelagat Mbak Marisa mencurigakan banget sih? Jangan-jangan benar dia nggak hamil lagi. Aduh. Ma, sebentar ya. Takutnya klienku. Ya, halo. Halo, dengan Pak Herman? Iya, saya sendiri. Anda siapa ya? Gini Pak, saya cuma mau ngabarin kalau Sarah anak Bapak mengalami kecelakaan. Sarah kecelakaan. Gimana kondisinya sekarang? Terus Sarah di mana? Ini saya udah bawa ke rumah Pak, tapi kayak di rumah nggak ada siapa-siapa. Mending Bapak cepat pulang, kasih anak Bapak Sarah. Oke. Saya pulang sekarang. Pak, kenapa Sarah bisa kecelakaan, Pak? Papa juga nggak tahu, Ma.
Yang nolongin Sarah juga nggak cerita detail. Ya udah Pak, sekarang kita pulang. Kita pastiin anak kita baik-baik aja, Pak. Mama nggak tenang, Pak. Ayo pulang, Pak. Kita Enggak bisa gitu dong, Mas. Kata mau periksa sama dokter. Kamu nggak dengar apa? Anak saya lagi kecelakaan. Anak saya lebih penting tau nggak? Lagian saya udah nggak sakit banget kok. Pak, ayo pulang, Pak. Mama bener nggak apa-apa? Udah, Mas, tapi Mama diperiksa udah nggak dulu, sakit Mas, lagi. sama dokter, Mas. Udah sekarang pulang. Mendingan periksa Sekarang dulu, pulang. Mas. Ya, Kita pulang Sarah sekarang. lebih penting, Pak. Aduh. Kok aku ngerasa ini adalah akal-akalan Mbak Marisa aja. Oke, perhatian semuanya ya. Saya ingin memberitahukan bahwa keponakan saya, Reno Sudirja, sekarang menempati posisi baru sebagai manajer di perusahaan saya. Saya harap kalian semua bisa bekerja sama pada keponakan saya. Mengerti? Mengerti Tuan Muda. Oke, Ren. Saya akan kasih lihat ruangan yang baru kamu. Oke, Om. Fit, Lewat sini. mari. Oke, Reno. Ini ruangan baru untuk kamu. Ini tuh berlebihan banget, Om. Aku merasa masih belum pantas buat dapetin semua ini. Ini atas hasil usaha kamu. Karena kamu sudah menunjukkan perubahan yang ke arah lebih baik. Dan kamu pantas terima ini semua. Ya, semoga aja kinerja kamu nantinya akan lebih baik. Bukan semakin menurun. Pasti, Om. Ya, selamat Pak Manajer. Makasih, Om. Aku pasti bakal bekerja jauh lebih baik lagi dari sebelum ini. Oke, saya balik ke ruangan saya dulu. Sekali lagi makasih, Om. Ya, David. Selamat ya, Reno. Makasih, Om. Makasih banget. Akhirnya. Ada apa, Nit? Kok kayaknya seneng banget? Oma, lihat deh. Tuh, Reno beneran naik jabatan. Punya ruangan sendiri lagi. Hebat ya cicit Oma. Baguslah. Oma ikut seneng kalau Reno berhasil. Ya, mudah-mudahan ya Reno betul-betul berubah dan bisa menunjukkan kemampuan dirinya. Gak selalu bikin masalah aja di keluarga ini seperti dulu. Kok Oma ngomongnya kayak gitu ya? Emangnya menurut Oma, Reno itu nggak pantas kerja di perusahaan Abi? Oma tuh gak ngomong seperti itu loh, Nit. Ya, tapi dari kata-kata Oma menunjukkan seperti itu, Oma. Kenapa sih? Oma itu nggak pernah dukung Reno. Padahal Reno itu cicit Oma loh. Darah daging Oma. Sedangkan Kinanti, yang sama sekali nggak ada hubungan darah sama Oma. Oma sayang banget sama dia. Nit, Oma itu tidak bermaksud seperti itu. Oma cuma bekerja dari apa yang sudah dilakukan Reno selama ini. Reno kan selalu bikin ulah, bikin masalah untuk keluarga ini. Oma tuh cuma berharap Reno betul-betul bisa membuktikan dirinya bahwa dia berubah. Itu saja. Bukan seperti yang kamu pikir. Udahlah Oma. Oma emang gak pernah suka sama aku sama Reno. Terlalu banyak kejadian aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Bagaimanapun, aku harus mencari orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada Tuan Muda dan Kinanti. Siapapun yang ingin mencelakai mereka,
Ya, Ti? Kinan boleh ganggu waktunya sebentar nggak? Boleh. Oma sudah selesai kok merangkai bunga. Apa yang mau diomongin? Menurut Oma, Kinan lebih pantas pakai yang mana? Kok stylenya seperti baju orang bekerja? Iya Oma, Kinan kan emang mau kerja di kantornya Mas Abi. Oh ya? Iya, Mas Abi udah izinin Kinan untuk kerja. Dan sekarang Mas Abi lagi cari divisi yang cocok untuk Kinan. Kalau kamu seneng, Oma juga ikut seneng. Apalagi Mas Abi juga udah izinin. Iya Oma, Kinan seneng banget. Kinan jadinya nggak diem aja deh di rumah. Terus ilmu yang Kinan dapat waktu kuliah juga akhirnya kepake. Benar itu. Si Kinan kenapa tiba-tiba mau kerja sih? Ini lucu banget. Sarah, Sarah, kenapa sih, Pak? kok kamu baik-baik aja sih? Ya emang aku baik-baik aja, emangnya aku kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Ma. Denger ya. Tadi ada orang telepon papa kamu. Dia bilang kalau kamu tuh kecelakaan. Makanya kita buru-buru pulang. Nyatanya di sini kamu malah ketawa-ketawa kayak gini. Kamu suruh dia bohong ya? Apaan sih? Emang siapa juga yang kecelakaan? Orang aku baik-baik aja. Oh, aku tahu nih, Pak. Jangan-jangan papa itu kena prank call. Terus tiba-tiba ada orang yang nelpon papa bilang kalau anaknya itu kecelakaan atau enggak keluarga papa yang kecelakaan. Tapi ujung-ujungnya dia pasti minta duit ke papa. Itu namanya nipu. Papa nggak transfer apa-apa kan, Pak? Iya, papa sih belum transfer ya. Mas, mendingan sekarang kamu telepon lagi nomor itu. Kamu pastiin itu siapa sebenarnya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau Nggak aktif. Tuh kan bener, berarti tuh papa kena tipu tahu nggak? Untung aja papa belum transfer. Coba kalau udah transfer kan uangnya sayang juga. Ya udahlah. Yang penting kamu baik-baik aja, Sarah. Iya sayang, mama lega kamu baik-baik aja. Tadi mama khawatir banget kalau kamu kenapa-napa sayang. Iya ma. Ma, mau aku antar lagi ke rumah sakit? Nggak usah pak. Mama udah baik-baik aja kok. Mama kayaknya cuma kecapean, mama butuh istirahat aja. Tapi papa temenin mama ya. Ya udah. Kita istirahat yuk. Masih Karina. Kasian banget mama aku lagi hamil lagi. Kecil. Aku yakin. Kamu sekongkol kan sama tuh nenek tua? Udah deh, sebagai wanita penggoda kamu tuh nggak usah nuduh-nuduh aku kerja sama mama. Awas ya kalau ketahuan. Deket-deket lagi. Ew. Sarah. Emang rencana lo tuh nggak pernah gagal. Selalu aja berhasil. Gue harus ngapain ya? Mama sih lagian pakai pura-pura hamil segala. Mas. Sini deh, Mas. Saya mau minta tolong. Minta tolong apa ya? Jadi Masnya nanti telepon papa saya ya. Terus nanti Masnya pura-pura aja bilang kalau saya itu kecelakaan. Bisa kan? Hah? Yang bener aja, Mbak.
Masa suruh saya bohong gitu? Mas saya mau nggak? Saya bayar deh. Nih, Mas saya mau berapa nih? Nih. Uang buat Mas. Mau kan? Yo, Bagus. Aduh sakit mas. Diam. Jawab pertanyaan gue dengan jujur. Kemarin istri bos gue dari mana? Nyaris kebakar di rumah kosong. Apa itu semua rencana bos lo? Huh? Aduh mas, bener sumpah saya nggak tahu mas. Jawab yang benar. Bener mas. Lu tahu kan? Gue bisa habisin orang dengan mudah. Aduh, saya bener-bener nggak tahu. Lagian bos saya sudah dapat tender di tempat lain kok. Ya nggak mungkin nyakitin Abimana lagi. Coba. Terus yang mana Oma? Ini untuk pertama kali kamu bekerja ya? Oma sih pilihin yang kuning. Karena yang kuning kelihatannya akan lebih fresh. Kuning ya Oma? Iya. Oke. Makasih ya Oma. Iya. Ya udah kalau gitu Kinan mau siap-siap ke dalam dulu ya Oma. Kinanti, saya mau nanya sama kamu. Kenapa kamu tiba-tiba mau kerja? Jawab pertanyaan saya. Oh. Atau jangan-jangan kamu sirik sama Reno ya? Karena Reno kerja di perusahaan Abi dan sekarang naik jabatan lagi. Kamu takut kalau Reno itu nguasain semua perusahaannya Abi, iya? Mbak Nita kok punya pikiran kayak gitu sih? Jawab aja pertanyaan saya. Saya mau kerja, itu karena saya mau cari kegiatan aja. Bohong kamu. Sekian lama aku mencoba. Ada apa ini? Kalian lagi ngomongin apa? Enggak ngomongin apa-apa kok, Oma. Aku cuma nanya ke Kinanti, kok tiba-tiba dia mau kerja ya? Terus kalau kamu sudah tahu alasannya, kamu apa? Ya nggak mau apa-apa, Oma. Ya aku cuma heran aja. Kenapa tiba-tiba Kinanti ngotot padahal dia menantu keluarga Sudirja? Emangnya kurang dikasih uang sama Abi? Justru kita ini harus bangga, Nit. Karena Kinanti menjadi menantu keluarga Sudirja, tetap rendah hati dan mau kerja. Itu kan bagus. Dia mau belajar mandiri, bantu suaminya. Nggak seperti kamu kan? Oma nyindir aku? Loh, Oma nggak nyindir. Oma bicara sesuai kenyataan. Tih, sabar ya. Tetap semangat, ya. Iya, Oma. Sarah, Kenapa, Pak? kamu mau kemana? Mau ketemu sama Reno? Kamu masih pacaran sama anak berandalan itu? Ya masih lah, Pak. Lagian kenapa aku harus putus coba? Aku tuh saling cinta sama dia, Pak. Apalagi nih ya, sekarang tuh si Reno baru naik jabatan. Makanya sekarang aku lagi mau ngasih surprise buat dia. Memangnya mau naik jabatan sebagai apa?
sebagai manajer. Kenapa? Apa kaget kan? Lagian sih, kenapa sih papa tuh selalu aja curiga sama dia? Sama aja kayak Kak Kinan. Padahal ya, kalau papa perhatiin, si Reno itu juga gak beda jauh kok sama Abimana. Iya juga sih, anak itu kan keponakannya Abimana. Kalau Sarah benar-benar berjodoh sama dia, mungkin aja dia bisa minta omnya buat anggap lunas hutang-hutang aku. Pah, papa kenapa senyum-senyum sendiri? Nggak apa-apa. Ya udah, aku mau berangkat dulu. Bye. Hati-hati Sarah. Ya. Halo tuh. Apa nih? Udah lama ya kita nggak ketemu. Gue mau tanya info. Info tentang apa sih bang? Lo dengar nggak berita soal orang yang mau nyakitin Abimana? Saya nggak pernah ikut campur urusan keluarga Abimana bang. Aduh, tolong lepasin saya. Lanjut makanya. Kayak ada musik zumba di mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tujuh, 8, 9, 10. Katanya hamil. Kok malah zumba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau jangan-jangan aku kumpulin bukti-bukti dulu nih. Kalau memang kecurigaan aku ini benar, aku bisa tunjukin bukti ini ke Mas Herman. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa saya jadi mikirin dia terus sih sekarang? Ternyata pilihan Oma bagus juga ya. Iya Mas Abi. Lagi ngapain kamu? Ini lagi rapi-rapihin baju kerja. Kenapa? Mas Abi kangen ya sama saya? Nggak usah kegeeran ya kamu. Siapa yang bilang saya kangen? Sekarang kamu siap-siap. Kamu langsung ke kantor. Saya mau interview kamu. Interview? Loh, katanya kamu mau kerja. Ini saya cari posisi yang bagus di perusahaan saya. Tapi ingat, jangan mentang-mentang kamu istrinya pemilik perusahaan. Kamu bisa melewatkan interview dari saya. Oke, siap. Nanti langsung ke sana ya. Ingat ya. Dandan pakai baju kerja. Ini ke kantor.
Iya, nanti saya pakai baju kerja ya. Hati-hati kamu. Bye. Gini dong, baru ruangan kantor. Udah bersih. Pakai AC lagi. Gak gabung lagi sama karyawan lain. Masuk. Permisi Pak, Iya? ada tamu buat Pak Reno. Yaudah, suruh masuk aja ya. Baik Pak. Hai sayang, congratulations. Aku seneng banget deh, sekarang kamu udah jadi manajer. Nih, aku bawain kamu bunga sama kado spesial buat kamu. Kamu repot-repot banget sih sayang. Taruh aja dulu di sini. Sayang, harusnya yang lebih happy itu aku, tau nggak? Calon istri aku tuh so sweet banget sih. Iya dong. Yaudah, kita mau makan siang bareng nggak? Boleh. Tapi kita makan siangnya di kafe dekat kantor aja, mau nggak? Ya udah, yuk. Ada yang telepon ya? Sebentar ya, klien aku nelfon. Halo sayang. Ya ampun sayang, selamat ya kamu udah keterima jadi manajer. Aku mau nraktir kamu nih di warung depan. Oke. Saya kesana sekarang ya, ditunggu. Yaudah baik, aku tunggu ya sayang. Sayang, tadi klien aku bilang aku harus ke ruang meeting dulu. Tiba-tiba ada project. Gak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa kok, aku juga masih nggak terlalu lapar. Yaudah, kamu sekarang mending ke ruangan meeting aja. Kamu enjoy dulu di sini ya. Oke. Bye sayang. Bye. Setelah ngeliat foto kita, apa kamu masih bisa mengelak? Kalau kamu masih cinta sama aku, Bi. Hai. Hai. Sayang, kamu kenapa harus kesini jam segini sih? Kita kan bisa ketemunya nanti sore, sayang. Ya ampun, gak apa-apa dong sayang. Aku kan kesini mau surprisein kamu. Kita makan di depan aja gak apa-apa kan? Ya mau makan dimanapun juga. Asal sama kamu, aku mau sayang. Kamu tahu nggak? Apapun yang kamu kasih ke aku itu adalah hadiah paling indah buat aku. Aja kamu ah. Jadi yuk makan. Ayo. Reno sama siapa ya? Ya, masuk. Permisi Tuan Muda, ini ada kiriman dokumen.
Oke, makasih. Baik Tuan Muda. Apa kenangan kita udah gak ada artinya lagi, Bi? Ini aku. Benar-benar aku. Alia. Ini tulisan tanganku. Kamu masih ingat kan? Ngapain di sini? Kamu yang ngapain di sini? Pakai nanya lagi. Aku itu mau nungguin calon suami aku di sini. Dia tuh lagi meeting. Emangnya kamu nggak tahu siapa calon suami aku? Dia itu manajer baru di sini namanya Reno Sudirja. Kamu kenapa ketawa-tawa? Gak apa-apa. Yaudah, kamu tunggu di sini sampai calon suami kamu kelar meeting, ya? Permisi. Aneh banget sih tuh orang. Tahu-tahu sendiri. Ya, masuk. Mas Abi. Gimana? Ya. Penampilan saya buat interview udah bagus belum? Mas Abi? Ya, oke. Penampilan kamu cocok kok untuk interview. Oke aja atau oke banget? Kamu itu kesini untuk interview kerja. Kenapa jadi kamu yang interview saya? Ya udah. Saya udah siap kok buat di interview. Oke. Tapi interviewnya jangan susah-susah ya. Kok nawar sih kamu? Emang kamu pikir ini lagi di pasar apa? Ya udah, ayo. Duduk kamu. Si Reno, meeting aja lama banget. Mas, tunggu. Ya, Bu. Ini meetingnya udah selesai ya? Oh, dari tadi nggak ada yang meeting, Bu. Saya cuma bersih-bersih aja. Lah gimana sih, bukannya si Reno lagi meeting katanya sama klien? Oh, Ibu lagi nyari Pak Reno ya? Iya. Tadi ya, Bu, pas saya lagi nyari makan siang, saya lihat Pak Reno pergi sama perempuan lain, Bu. Pergi sama perempuan? Iya, keluar. Berarti sekarang kamu keterima jadi bos dong? Bukan bos sayang, lebih tepatnya manajer. Dan asal kamu tahu ya, aku dapetin kerjaan ini dengan kerja keras loh. Ini makanan. Oh iya. Makasih Ibu. Kamu keren banget ya. Aku mikirnya kamu cuma anak berandalan, anak mobil. Ternyata kamu pekerja keras banget ya. Gini loh sayang. Ya meskipun harta kekayaan keluarga Sudirja bisa dibilang gak habis lah 7 turunan. Tapi aku gak boleh dong males-malesan. Ya tetap aja, aku harus kerja keras.
ampun. Itu berantakan banget, mau saya buang ke tempat sampah. Bukan tugas kamu mengutin sampah. Ayo ikut saya. Mau kemana? Saya lagi nggak mau interview kamu di sini. Jadi kamu ikut saya sekarang. Terus mau interview di mana? Jangan banyak tanya. Udah kamu ikut aja sekarang. Ayo. Kalau gitu saya permisi, Bu. Iya, makasih ya, Mas. Iya. Ini nggak bener. Sayang, sebentar ya, ada telepon dari kantor. Oh ya. Wait. Halo, sayang. Halo Reno, kamu di mana? Kamu lagi di luar kan sekarang? Kamu pasti lagi sama cewek, iya kan? Aku lagi di kafe, sayang. Kafe seberang kantor. Iya, aku emang sama cewek. Tapi dia tuh sekretaris klien aku. Dan dia tuh kesini cuma mau minta tanda tangan aku, sayang. Ini juga baru selesai. Habis ini aku langsung balik ke kantor kok. Enggak. Kamu pasti bohong kan, ya kan? Enggak, sekarang juga aku mau video call kamu. Iya, ini aku nyalain. Reno, kamu di mana sih? Coba sekarang kamu puterin kameranya, aku pengen tahu kamu lagi jalan sama siapa. Nih, kamu lihat nih ya. Aku tuh beneran sendirian, masa kamu nggak percaya sih? Tuh. Udah kan? Ya udah deh, kalau gitu kamu cepetan dong ke sini, aku nungguin di sini nih. Lama banget sih dari tadi. Iya, sayang ya. Aku jalan dulu ya. Sekian lama aku mencoba. Sayang, sorry ya, kamu jadi harus nunggu lama. Kamu video callan sama klien? Gini, kebetulan tadi klien aku tuh nyasar, jadi aku sekalian video callin aja, biar aku gampang ngarahin jalannya. Oh gitu. By the way, maaf ya, kita nggak bisa makan siangnya lama-lama. Ya, soalnya kamu tahu sendiri lah, makin tinggi jabatan kan, makin banyak kerjaannya. Nggak apa-apa. Tapi nanti kita ketemu lagi kan? Ya pastinya dong sayang. Nanti sehabis kerja, aku kabarin kamu lagi ya. Oke. Sayang. Sekali lagi makasih ya. Kamu udah bela-belain sempetin datang ke sini cuma buat ngerayain kenaikan jabatan aku. Sayang, kayaknya aku harus balik lagi ke kantor dulu deh. Gak apa-apa ya? Makannya kamu belum habis loh. Gak apa-apa. Aku tuh kesini cuma buat ngerayain kenaikan jabatan aku sama kamu doang kok. Ampun, ya udah. Tinggal dulu ya. Bye.
Take care sayang. Ya. Kenapa lu bengong? Ayo pasang lagi. Lu masih punya utang sama gua. 5 juta. Terus mau apa lagi? Duit gue sudah habis. Gue nggak peduli lah. Pokoknya lu harus bayar utang lu. Gua kasih waktu 1 minggu. Itu duit harus ada. Terus? Kalau lu nggak bayar, gampang. Gua tinggal cari anak lu. Gue bilang sama lo ya, jangan bawa anak gua dan urusan kita. Kalau enggak, urusannya beda. Paham lo? Oke, tapi ingat, 1 minggu. Beres. Tunggu aja lo. Tuan Muda, kok kita malah kesini sih? Kenapa? Nggak boleh? Ada yang mau ngelarang saya? Terserah saya kan mau interview di mana? Udah siap untuk diinterview? Udah? Duduk. Oke, pertanyaan pertama. Kalau kita nanti harus meeting di luar dari kantor, dan meetingnya tidak hanya di satu tempat, apa kamu sanggup ikut sama saya? Iya, saya sanggup. Oke. Pertanyaan kedua, kalau nanti ada klien saya yang jauh lebih ganteng mungkin, ya mungkin, ataupun lebih muda dari saya, kira-kira kamu akan tergoda atau enggak? Tapi kan suami saya udah ganteng. Masa iya sih saya bisa tergoda sama laki-laki lain? Apalagi suami saya cemburuan orangnya. Saya lagi interview kamu ya. Jangan ngeledekin saya. Lagian saya tuh nggak cemburuan. Saya itu cuma nggak mau kalau kamu sampai macam-macam di luar sana. Siapa yang bilang saya cemburuan? Iya. Mas Abi nggak cemburuan kok orangnya. Ini pertanyaan yang paling penting. Ini yang menentukan kamu bisa kerja sama saya atau enggak. Kalau nanti kamu sudah kerja sama saya, lalu bagaimana dengan rantang makan siang saya? Apa kamu akan tetap siapin itu semua? Mas Abi, emangnya nggak ada pertanyaan lain apa? Seputar pekerjaan gitu? Kenapa pertanyaan jadi kayak gini sih? Justru ini yang paling penting. Kalau kamu nggak siapin rantang makan siang saya makan apa? Kalau saya nggak makan, kerja saya jadi nggak fokus. Penting kan? Ya saya lah yang nyiapin. Kan bisa saya siapin sebelum berangkat kerja. Namanya Mas Abi mau disiapin sama Bijumi ya? Ya enggak lah. Oke. Berarti kamu saya terima kerja sama saya. Beneran? Iya. Nanti saya cariin kamu posisi yang bagus untuk memimpin satu divisi di kantor ini. Makasih ya. Hei, di kantor saya atasan kamu loh. Mana ada bawahan peluk-peluk atasan? Maaf. Ngapain kita kerja di sini?
Nggak cukup apa? Dia selalu bersama Abi di rumah. Sekarang juga malah terus ngomongin sama Abi di kantor. Ya, halo Tamuda. Halo, Amanda. Kamu siapin semua berkas dari PT Pratama, kamu taruh di ruangan saya. Sekarang ya. Iya, baik. Oke. Ingat, panggil saya Mas. Pak, Mama ngapain kesini? Mama kesini karena mau nunjukin sesuatu buat Papa. Apalagi sih, Mah? Nih, Papa lihat dulu dong. Istri muda kamu itu ya, yang fresh itu, ternyata hamilnya tuh bohongan. Dia tuh cuma mau duit doang sama Papa. Nih, lihat, Pak. Mama nggak boleh ngomong gitu. Ih, Papa komentarnya ntar dulu dong. Lihat dulu baru komen. Mana ada orang hamil muda loncat-loncat begini nih. Ya, mana? Nih. Wah, tadi bisa? Ih, ini kenapa ya? Udahlah, Ma, udah. Papa itu lagi banyak kerjaan, Ma. Gak punya waktu yang buat beginian. Tapi, Pak. Udahlah, Ma. Ini yang sekarang mau pulang. Aku tuh lagi pusing, tau gak, Ma? Sekretaris aku itu cuti hamil. Makanya aku kerja sendiri. Ya udah, Papa ikut pulang aja kalau gitu. Udah, Mama pulang aja sendiri. Kenapa sih? Papa kan lagi banyak kerjaan. Udah, pulang. Tega banget kamu buang ini, Bi. Apa aku udah gak ada artinya lagi buat kamu? Tapi kenapa, Bi? Kenapa kamu jadi seperti ini? Jumi! Kamu ya, setiap saya panggil pasti lama banget datangnya. Iyanya, ada apa? Kenapa kamu lemes-lemes kayak gitu? Bukannya lemesnya, Jumi lagi sakit. Alasan aja kamu. Pasti kamu tahu kan, saya mau nyuruh kamu buat mijitin saya. Kamu jangan bohongin saya ya. Ya Allahnya, ngapain sih Jumi bohong? Beneran nih, Jumi meriang menggigilnya. Hah, saya gak mau tahu. Saya lagi pegel-pegel, pijitin saya. Bagaimana mau mijit? Tenaganya nggak ada Nyonya, kan sama-sama lagi sakit. Malah ngejawab lagi. Kamu mau pijitin saya atau saya bikin kamu diusir dari sini, mau kamu?
Dah, Nyonya mah ngancam mulu mainannya. Ya udah, ayo Jumi pijitin. Tapi Jumi nggak mau tanggung jawab ya kalau nanti. Udah ke kamar. Ayo. Ayo. Ana. Bapak ngapain sih jalan minik-minik gitu? Pasti Bapak buat salah, iya kan? Jujur, Bapak macem-macem lagi kan? Ana, nggak ada apa-apa kok. Biasa aja. Bohong. Pasti Bapak macem-macem lagi, orang Bapak tadi jalannya kayak gitu kan? Siapa yang macem-macem kok? Nggak ada apa-apa. Bapak cuma pergi jalan-jalan, cari udara segar supaya sendi saya juga nggak kaku lagi kok. Cuma itu aja. Bapak bohong, pasti Bapak macem-macem. Apalagi Ana, nggak mungkin Bapak kecewain kamu lagi. Kamu kan udah maafin Bapak. Dan kamu izinin saya numpang di rumah kamu kan? Awas ya Bapak macem-macem lagi. Iya, Bapak janji kok. Yaudah Bapak ngapain sih jalan-jalan mulu? Tahu lagi sakit, ayo istirahat. Ayo. Ayo. Kamu tuh lemes banget sih mijitin saya. Ini nggak ada rasanya kalau kayak gini, kencengan dikit. Kamu niat gak sih pijitin saya? Hasil! Jumi! Jorok banget sih kamu. Pakai bersih nih muka saya. Maafnya. Emang kan Jumi lagi sakit, tadi kan dibilangnya. Kamu sengaja ya bersih di muka saya, iya? Ya alonya, dia keluar sendiri. Masa bersihin sengaja sih? Hasil! Udah dong, jangan bersih-bersih mulu. Ih, Gak terimanya banget sih. Ya, tuh HP-nya bunyi tuh. Dari siapa sih? Ngapain kamu kepo? Udah sana keluar. Keluar. Iyanya, masa Allah, 5 aja kayak gini. Ampun dah. Bukannya pegang-pegang saya hilang. Malah tularin virus lagi. Siapa sih? Halo? Halo Anita. Semua rencana kita gagal. Semuanya percuma. Ada apa sih kok telepon saya udah marah-marah aja? Saya nyesel ya. Saya udah nyesel ngikutin rencana kamu. Kamu tahu nggak? Abi sama Kinan tuh makin lengket. Malahan sekarang, Kinan mau kerja di kantor dan dikasih jabatan sama Abi. Apa? Kinanti kerja di kantor? Iya, saya dengar sendiri. Tunggu. Kamu tenang dulu. Bukannya bagus ya kalau Kinanti kerja di kantor? Kamu kan jadi lebih dekat sama dia. Kamu bisa gampang ngawasin dia dan gampang ngerjain dia. Iya nggak? Harusnya kamu tuh bisa mikir gimana cara dapetin hati Abi kembali. Kamu kan berhubungan sama Abi udah lama. Harusnya kamu lebih paham dan mengerti Abi seperti apa. Itu aja nggak bisa. Abi, Kinan. Oma. Kebetulan Oma udah siapin makanan buat kalian. David, kamu ikutannya makan sama kita? Baik Oma. Tunggu kok, Oma yang masak? Jumi gimana Oma? Jumi lagi sakit, Bi. Makanya Oma yang masak. Bi Jumi sakit apa, Oma? Meriang, Ti. Oma suruh istirahat. Ya udah kalau gitu Kinan mau jengukin Bi Jumi dulu ya. Iya. Ayo masuk. Ayo, Bi. David? Iya, Pak. Aduh. Bi. Non. Bi Jumi udah minum obat belum? Non Kinan, gak usah repot-repot Non, sampai masuk kamar Bi Jumi. Alhamdulillah, Bibi udah minum obat Non. Nggak repot sama sekali kok Bi. Bi Jumi kan udah kayak keluarga sendiri. Bi Jumi cepat sembuh ya. Makasih banyak ya Non Kinan, tuan muda. Iya sama-sama.
Ya udah, kalau gitu sekarang Bi Jumi istirahat aja ya. Iya, Non. Kita keluar dulu. Iya, makasih ya, Non. Ya, Bi. Tuan muda. Jumi, gimana kabarnya? My love, Yumi atit. Aduh, meriang. Gini nih kalau nasib jadi janda. Apa hubungannya? Iya, apa-apa sendiri. Mijit sendiri. Kan kalau ada pasangan bisa berdua. Dipijitin juga kan enak. My love, tolongin Jumi ya. Tolong pijitin. My love, cepetan dong. Nih, pakai balsam dikit ya. Supaya lebih enak, my love. Duh, kok lama banget sih, my love. Dikit aja makainya, jadi kan gak pedes. Aduh, my love. Yumi gak nyangka udah ganteng, pinter mijit lagi. Aduh. Lah, my love. Pelan-pelan dong, kok keras banget sih? Aduh, my love. My love. Oma. Emang kamu pikir saya siapa? Oh, my. Semoga kamu ingat sama janji kamu, Bi. Sekian lama aku mencoba. Pagi, Pak. Loh, jam berapa? Kok Papa udah rapi? Emang sarapannya udah selesai? Mau kemana, Papa? Iya, Mas. Kamu kenapa buru-buru banget pergi? Kok aneh sih pertanyaan kalian? Ya kerja lah. Emangnya aku mau ngapain lagi? Udah, aku banyak kerjaan juga. Aku jalan dulu. Mas. Mas. Mendingan sekarang kamu jawab jujur sama Mbak. Stop deh sandiwara kamu itu. Maksudnya apa yang ngomong kayak gitu? Sekarang kamu nggak usah sok belagak pilon ya. Kamu pikir Mbak nggak tahu apa? Kamu ini sebenarnya nggak hamil kan? Kamu ini cuma pura-pura hamil bohongin suami aku kan? Iya kan? Emangnya punya bukti? Kata orang yang nggak boleh ngomong sembarangan loh. Mana ada sih orang hamil? Pertama, minum soda. Kedua, kamu zumba lompat-lompat sampai kayak cacingan. Mbak ini pernah hamil. Kalau orang hamil nggak mungkin lakuin itu semua. Denger ya. Mbak-mbak yang katanya udah lama hidup dari aku. Harusnya Mbak itu smart dikit dong. Harus pinter jadi perempuan. Masa minum soda nggak boleh? Olahraga juga nggak boleh? Wow, banyak larangannya hidupnya. Mbak denger ya, olahraga tuh nggak apa-apa asal jangan berlebihan. Lagi pula kandungan aku nggak bermasalah kok. Yang harus aku curigai itu Mbak. Mbak itu katanya hamil tapi masih aja pakai heels tinggi-tinggi kayak gini. Terus satu lagi, katanya jatuh, sakit. Tapi nggak mau dibawa ke dokter. Jangan-jangan takut ya kalau kehamilan bohongannya itu kebongkar. Kamu ini bener-bener perempuan licik ya. Pinter banget ya. Kamu membolak-balikan fakta. Pas deh. Tapi kalau emang kenyataannya gitu, gimana? Oke. Sekarang emang Mbak belum punya bukti. Tapi tunggu waktu ya. Kalau Mbak udah punya buktinya, kebusukan kamu semuanya akan terbongkar.
Mbak denger ya, Mbak jangan pernah macam-macam sama aku. Karena aku nggak segan-segan untuk balas dendam. Tuan Muda, Iya. ada paket buat Tuan Muda. Udah saya taruh di ruangan Tuan Muda ya. Paket dari siapa ya? Saya juga kurang tahu. Lain kali kalau kamu terima paket dan kamu nggak tahu pengirimnya dari siapa, jangan asal diterima. Baik. Semoga impian kita untuk liburan keliling dunia bareng segera terwujud ya sayang. Amin. Aku juga maunya gitu. Aku udah gak sabar mau berlayar keliling dunia sama kamu. Aku juga. Tapi kita ntar naik kapal siapa? Kapal? Kalau bingung naik kapal siapa ya, nanti aku tinggal beli aja kapalnya, khusus untuk kita. Kamu tuh ya mentang-mentang sultan apa-apa beli. Tapi percuma sih kalau kamunya sibuk terus kapan kita perginya dong? Nanti aku siapin waktu ya. Makasih sayang. Aku yakin kamu ingat janji kita, Bi. Impian kita buat keliling dunia. Lama aman ya orang. Lu lama amat sih datangnya? Ya, sorry. Mau ngapain sih? Kalau lu mau minjam duit, gua nggak ada. Enggak. Gue mau minta tolong sama lo. Lo pukulin gua sampai bawa ke belur. Tapi jangan sampai kena tempat yang vital ya. Hah? Seriusan? Ya udah buruan pukulin gua, cepetan. Pukul dengan keras. Oh enggak. Ntar lu nuntut gua lagi. Atau lu minta ganti rugi. Ya elah. Ngapain gue tuntut lo? Gue ini punya rencana. Kalau rencana gue itu berhasil, lu pasti dapat persenan. Hah? Seriusan? Seriusan. Makanya cepat pukulin gua dengan keras sampai bawa belur. Cepetan. Beneran nih? Beneran. Gue siap nih. Siap ya? Ya. Beneran nih? Bener. Udah cukup kan? Lagi. Sampai bawa belur. Masa tenaga lo cuma segitu? Buruan cepetan. Yang keras. Serius. Siap ya? Sorry, lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Lu yang mau. Gak apa-apa gue tahan sakit ini. Yang penting gue dapat duit. Apa yang kirim ini Alia? Tapi kenapa dia kirim ini ke saya? Lalu kenapa kalau dia sampai datang lagi? Hubungan saya dan dia sudah berakhir begitu lama. Dan semua ini nggak ada artinya lagi. Kamu benar-benar bikin pikiran saya kacau, Alia. Kenapa kamu harus datang dan ganggu hidup saya lagi?
Sekarang saya sudah menikah, Am. Dan sekarang sudah ada Kinanti dalam hidup saya. Ambil, Bi. Aku yakin. Kamu masih ingat sama aku kan? Kamu masih cinta sama aku kan, Bi? Saya nggak boleh kebawa emosi kayak gini. Saya harus bisa tahan. Lebih baik saya ketemu sama Kinan. Abi mau kemana ya? Permisi, Pak. Ya? Ini beberapa CV kandidat sekretaris baru Bapak yang sudah lolos tes, Pak. Tinggal diinterview sama Bapak. Wah, cantik banget. Siapa ya dia? Suruh dia ke ruangan saya. Baik, Pak. Pak, permisi. Pak, maaf ganggu waktunya. Kira-kira kenal nggak Pak pemilik rumah ini? Oh, setelah kebakaran, rumah ini udah lama nggak ada yang nempatin, Mas. Saya yakin kejadiannya bukan karena musibah, tapi karena disengaja. Sengaja maksudnya? Ada yang sengaja bakar, Pak. Saya sendiri sempat lihat orangnya. Bapak kenal? Enggak, Pak. Jangan sok tahu kamu. Bisa aja cuma orang lewat. Habis gerak-geriknya mencurigakan. Setelah itu dia langsung pergi. Makasih infonya, Pak. Iya, Mas. Ya udah, Mas. Kalau gitu saya lanjut jalan. Siap. Ya, Mas. Thank you, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Kalau memang benar, berarti ada yang sengaja mau celakain Kinan. Tapi siapa orangnya? Pagi, Tuan Muda. Ya. Aku harus cari tahu kemana tujuan Abi.
Sayang, kamu masih ingat sama janji kamu kan? Kamu mau ajak aku keliling dunia dengan kapal pesiar. Ya halo Tuan Muda. Fit, nomor itu mulai ngechat saya lagi. Sekarang saya benar-benar ngerasa keganggu, Fit. Kamu ini gimana sih? Saya gaji kamu sebulan 50 juta, beresin masalah kayak begini aja nggak beres-beres. Iya Tuan Muda, ini saya lagi lacak orangnya. Sabar ya Tuan Muda. Sabar, sampai kapan? Saya nggak mau tahu, Fit ya. Beresin masalah ini atau kamu saya pecat. Iya baik. Halo bro. Bro, nomor yang gue kirim kemarin udah aktif. Tolong cek lokasinya sekarang ya. Buruan bro. Oke, bentar. Halo, siapa kamu sebenarnya? Dan kalau kamu memang betul-betul Alia, kenapa kamu nggak langsung temuin saya sekarang? Halo? Kamu mau main-main dengan saya? Kamu nggak tahu siapa saya? Saya bisa cari kamu ya. Kalau kamu betul-betul Alia, jawab saya. Kalau aku bilang aku Alia, apa kamu akan percaya sama aku, Bi? Jelas banget nih orang. Iya, bener bro. Udah gue lacak. Lokasinya ada di... Bro, di mana? Udah ketemu? Di Jalan Utama Sakti. Itu kan dekat kantor gue. Oh yaudah, thanks ya bro. Gue langsung ke sana. Oh ya, saya harus kasih tahu Tuan Muda. Apalagi sih kamu, Fit? Hah? Saya lagi kesel nih. Kalau kamu nggak punya info apapun, jangan telepon-telepon saya. Ya maaf Tuan Muda, saya udah berhasil melacak nomor itu. Dia ada di dekat kantor sekarang. Serius kamu, Fit? Info kamu ini valid kan? Iya Tuan Muda. Alia atau siapapun yang telepon Tuan Muda pakai nomor itu, dia ada di sana. Oke, saya langsung ke sana sekarang. Awas aja ya kalau kamu sampai bohong. Baik Tuan Muda. Padi, putar balik. Sekarang Tuan. Besok? Ya sekarang lah. Mau saya pecat juga kamu? Jangan Tuan. Iya, saya putar balik Tuan. Terus kita mau kemana Tuan? Kita pulang ke kampung kamu. Ya ke kantor lah. Tanya. Siap Tuan Muda. Ya, masuk. Selamat siang, Pak. Nama saya Claudia. Saya berharap sekali dapat bergabung di perusahaan Bapak. Dari suara kamu, sepertinya kamu itu orang yang supel dan ceria ya. Silakan duduk. Ya.
Tadinya saya tegang, tapi ternyata Pak Herman orangnya ramah ya. Pantes Bapak awet muda. Mana Fit orangnya? Udah ketemu? Tante Muda, saya baru mau cari juga. Saya belum tahu di mana persisnya. Tapi saya yakin dia ada di sini, Tante Muda. Kamu suruh saya kesini, tapi orangnya juga belum ketemu. Iya, maaf Tante Muda. Yaudah sana cari coba. Siap. Alia? Alia? Sekian lama aku mencoba. Kamu suruh saya kesini, tapi orangnya juga belum ketemu. Iya, maaf Tante Muda. Yaudah sana cari coba. Siap. Alia? Alia? Sorry. Mana orangnya? Maaf Tante Muda, saya belum ketemu. Astaga. Yaudah coba kamu telepon sekarang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau... Nggak aktif Tante Muda. Astaga, kerja kayak begini aja nggak beres ya. Fit, kamu Bentar, bikin aku cari dulu. Bentar, Tante Muda. Manta, aku nggak sengaja. Sorry. Are you okay? Kamu kenapa kok buru-buru? Ini aku disuruh sama Tuan Muda nyari seseorang. Siapa? Siapa tahu aku bisa bantu. Kamu nggak mungkin kenal. Orang itu masa lalunya Tuan Muda. Dan dia terus neror HP-nya Tuan Muda. Makanya Tuan Muda kesel dan marah banget. Tahu kan kalau Tuan Muda lagi bete. Terus kamu ngapain di sini, Fit? Ini ya terakhir aku lacak nomor HP-nya. Dia ada di sekitar sini. Astaga, Fit. Tuh, Tuan Muda. Kamu saya suruh cari orang malah berduaan di sini. Apain sih kalian di sini? Pacaran? Bukan pacaran Tuan Muda tadi. Terus apa? Gak usah banyak alasan. Masa cari orang begitu aja nggak ketemu sih? Kalau sampai nggak ketemu orang itu ya, kalian berdua bisa saya pecat, tau nggak? Cari orangnya sampai dapat. Baik, Tuan Muda. Sorry. Tega banget kamu, Bi. Hanya karena Kinan sekarang kamu anggap aku cuma sebagai pengganggu. Ternyata kamu asalnya dari Surabaya ya? Iya, Pak. Kok sama? Saya juga arek Surabaya loh. Walah, jadi kita sekampung dong, Pak. Iya ya. Saya nggak nyangka. Terus kenapa kamu mau kerja di Jakarta? Karena perusahaan Bapak sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang saya miliki. Dan saya yakin saya bisa memenuhi visi dan misi perusahaan Bapak. Ini nih pegawai yang saya cari. Udah pinter, cerdas, pembawaannya ceria, cantik lagi. Ya lumayan lah buat hiburan daripada saya mikirin Marisa sama Karina. Maksudnya, Pak? Maksud saya itu baru beli kucing piaraan.
Pas beli sepasang. Sampai di rumah ternyata betina dua-duanya. Tiap hari ribut aja terus. Saya jadi pusing. Ya namanya juga kucing. Selamat ya. Kamu saya terima. Maksudnya Pak? Saya Bapak terima kerja di sini? Iya. Selamat. Oh ya ampun, makasih banyak ya Pak ya. Saya janji gak bakalan ngecewain Bapak. Sama-sama. Kinan? Mas Abi, tumben jam segini udah pulang. Kenapa? Kamu lagi ngapain di sini? Nggak lagi ngapa-ngapain. Ya udah kalau gitu sekarang kamu ke kamar, beresin baju-baju, packing. Packing emangnya mau ngapain? Kalau packing pasti harus pergi dong. Mau pergi kemana? Dede, nggak usah banyak tanya bisa nggak? Packing, abis itu kita pergi. Ayo. Mesranya. Dulu aja mereka malu-malu. Sekarang, uhuy. Sekarang, kamu langsung beresin semua baju-baju. Ayo cepetan packing. Ya tapi kita mau kemana, Mas? Kamu waktu ngajak saya camping dadakan, saya mau ikut. Sekarang gantian, saya mau ngajak kamu pergi piknik. Piknik? Piknik kemana? Ya pokoknya piknik lah. Kenapa sih nanya terus kayak anak murid? Bengong sih? Cepetan packing. Kamu nggak mau apa pergi piknik sama suaminya sendiri? Ya mau lah. Ya udah terus mikirin apa lagi? Sana cepetan beresin semuanya. Terus jangan lupa lotion anti nyamuk, kaos kaki, jaket. Saya paling nggak bisa tidur kalau telapak kaki saya dingin. Saya paling nggak bisa digigitin nyamuk, ngerti? Iya. Yaudah cepetan. Ya udah saya siapin dulu ya. Apa kenangan kita udah gak ada artinya lagi, Bi? Ini aku. Benar-benar aku. Alia. Kenapa sih? Suaranya Alia masih aja kedengeran di kepala saya. Sadar Abimana, sadar. Kenapa kamu harus muncul di saat seperti ini, Alia? Dan kenapa kamu muncul di saat aku sudah menikah? Aku gak mau kamu mengacaukan pernikahan aku. Dan aku gak mau Kinan tahu semuanya tentang kamu. Permisi Mbak, saya mau cek daftar semua tamu hari ini. Bisa Pak? Silakan. Thank you. Aku kenal semua, nggak ada yang aneh. Mbak yakin kamu catat semua tamu hari ini, tanpa terkecuali kan? Iya Pak, saya sudah tulis di buku ini tanpa terkecuali. Tolong panggil supir dulu. Ya, boleh Pak, sebentar ya. Ya, please. Halo Pak, Bapak ditunggu oleh Pak David di ruang lobi. Iya, baik. Terima kasih. Tunggu ya Pak. Ya, thank you. Permisi Pak David. Ya Pak. Ada apa Pak? Saya mau cek ruang CCTV. Ayo Pak. Mari Pak. Oma, kita berangkat dulu ya. Kalian mau kemana sih? Berduaan terus bikin Oma iri. Nggak tahu nih Oma. Mas Abi tiba-tiba mau ngajakin adventure. Seru banget, Bi. Tapi kamu harus jagain Kinan bener-bener loh ya. Pasti Oma. Punya istri manja kayak begini kan gampang sakit. Kalau enggak bisa repot sendiri ntar akunya Oma. Apa? Dan satu lagi, kalian jangan diforsir ya. Itu aja terus Oma yang dibahas. Ya, ayo berangkat yuk. Yaudah, hati-hati ya. Bye Oma.
Oke. Udah sana masuk mau ngapain? Masuk sini juga? Semuanya juga seperti biasa. Gak ada orang yang asing dan aneh. Tunggu dulu. Semua kejadian ini muncul sejak kehadiran Amanda. Apa jangan-jangan dia pelakunya? Oma? Oma? Ada apa, Nit? Oma tuh nggak marah ya? Kinanti sama Abi jalan-jalan terus. Emang masalahnya apa? Oma, mereka itu harus profesional dong. Ini kan masih hari kerja, tapi Abi pergi gitu aja. Nanti kalau perusahaannya kenapa-napa, terus berantakan gimana? Ini pasti Kinanti nih ajak jalan-jalan Abi. Habis-habisin uang Abi aja. Nit, Abi itu kan pemilik perusahaan. Oma yakin kok dia bisa memanage pekerjaannya dari manapun dia berada. Lagi pula, Abi kan juga jarang bolos kerja. Mungkin bisa dihitung kali pakai jari. Nah, kali ini yang bikin rencana pergi itu bukan Kinanti, tapi Abi. Abi yang ngajak Kinanti berpetualang. Dan menurut Oma itu bagus. Kamu sebagai kakaknya, mestinya kan kamu happy ya. Lihat adiknya happy-happy sama istrinya. Dan ini contoh yang baik buat Reno anak kamu. Reno anak kamu bisa mencontoh Abi. Bagaimana menjadi suami yang setia, yang sayang sama istrinya. Ya kan? Oma makin hari makin dibutahkan sama kelicikan Kinan. Dasar serigala berbulu domba. Aku gak akan biarin kamu makin menguasai semua ini, Kinan. Oh, lebih baik aku komporin Alia. Halo, kamu tahu gak? Hari ini Abi sama Kinanti lagi mau jalan-jalan tuh. Kayaknya kamu gak ada kesempatan lagi deh buat balik sama Abi. Ini semua gara-gara kamu ya. Kamu yang udah misahin aku sama Abi. Kamu yang bikin Abi benci sama aku. Dan sekarang Abi mikir aku penjahat. Dan itu semua gara-gara kamu. Malah dimatiin. Dia nggak becus, dia yang marah-marah. Mbak. Hai. Ada apa sayang? Kok muka kamu cemberut sih? Ada masalah? Sebenarnya ada yang mau aku omongin sih Ren sama kamu. Tapi aku bingung ngomongnya gimana, aku nggak enak sama kamu. Sayang, aku ini pacar kamu loh. Kamu bebas, kamu nyeritain apa aja. Aku pasti dengerin kok. Aku tuh butuh bantuan kamu sebenarnya Ren. Jadi bokap aku ikutan bisnis gitu. Terus dia tuh ditipu, akhirnya dia harus ganti rugi dia 5 juta. Terus? Ya aku pengen minjem uang kamu dulu, tapi beneran deh, aku pasti bakal ganti Ren. Aku kasihan sama bapak aku Ren. Digebukin sampai babak belur kayak gitu. Gini ya sayang, bukan aku nggak mau percaya sama kamu. 5 juta itu uang yang kecil kok. Tapi masalahnya, kamu beneran yakin bapak kamu nggak bohong sama kamu?
ngomongnya gitu sih, Ren? Kalau kamu nggak mau minjemin ya udah kamu nggak usah nuduh-nuduh bapak aku lah, Ren. Sayang. Oke. Aku bakal pinjemin kamu uangnya. Tapi maafin aku ya. Aku nggak maksud kok buat nuduh bapak kamu bohong kayak tadi. Tapi kamu nggak terpaksa kan, Ren, bantuin aku? Enggak sama sekali. Aku tulus kok bantuin kamu sama bapak kamu. Makasih ya, Ren. Ya, sama-sama. Gue yakin banget, bapaknya si Ana pasti manfaatin dia nih. Gue minjemin uang kan demi Ana, daripada dia ngambek lagi. Pokoknya gue harus bisa bongkar nih kebusukan bapaknya si Ana. Apalagi sih, Fit? Saya baru aja mau pergi refreshing sama istri saya, kamu telepon-telepon saya. Kamu urus semua masalah di kantor dulu ya. Terus bilang sama Amanda, reschedule semua jadwal saya. Tuan Muda kok dadakan banget sih? Kok mendadak? Saya mau pergi kapan aja, terserah saya lah. Tapi Tuan Muda mau pergi kemana? Sejak kapan? Setiap kali saya mau pergi kemanapun, saya harus laporan sama kamu. Iya, maaf Tuan Muda. Don't worry, saya akan handle semuanya. Dan saya akan sampaikan pesan Tuan Muda ke Amanda. Oke. Mas Abi, di kantor bukannya lagi ada masalah ya? Emangnya nggak apa-apa kalau ditinggal jalan-jalan kayak gini? Terus kamu mau saya tetap di kantor, ngurusin semua masalah, terus saya sampai stres ngurusin semua urusan kantor. Begitu mau kamu? Ya enggak lah, Mas. Ya udahlah. Suaminya ngajak refreshing ya nurut aja. Namanya suami lagi stres itu pasti larinya ke istrinya. Biar otak saya lebih rileks. Kamu mau saya lari ke orang lain? Nggak mau lah, nggak boleh. Ya udah nurut aja makanya. Iya. Mau dipijitin nggak? Biar rileks. Layarnya aja. Sekian lama aku mencoba. Ini semua karena Anita. Gara-gara dia. Semua impian aku sama Abi jadi hancur. Abi, apa yang harus aku lakukan supaya kamu bisa balik lagi sama aku, Bi? Lah, kemana dia? David. Halo, Fit. Halo, Amanda. Aku di ruangan kamu, tapi kok kamu nggak ada? Iya, aku keluar sebentar. Ada apa ya? Oh ini, Tuan Muda sama Ibu Ki nanti pergi, katanya mau refreshing. Jadi Tuan Muda minta kamu untuk reschedule semua jadwalnya ya. Apa? Tuan Muda pergi kemana? Tuan Muda nggak bilang tempatnya sih. Yaudah, itu aja. Cuma mau nyampein itu ya. Tolong diurus segera ya. Pergi kemana mereka? Aku harus cari tahu. Aku nggak rela Kinan terus-terusan berduaan sama Abi. Pokoknya aku harus bisa pisahin mereka. Ini Pak. Iya. Gitu Pak. Makasih ya. Makasih. Aduh, siapa yang lempar batu sembarangan nih?
Aduh. Jadi lu yang lempar batu sembarangan. Nih, kepala saya berdarah nih. Iya Pak, saya minta maaf ya Pak, saya nggak ngeliat Bapak di situ. Saya minta ganti rugi, saya nggak mau tahu. Kan itu biaya untuk ke dokter, mahal itu. Iya, sebentar Pak. Saya ambil dulu duitnya. Maaf tangan kiri. Apa-apaan nih? Mana cukup cuma 100.000. Biaya ke dokter mahal. Sembarangan aja lo. Iya ini Pak, ini semuanya. Nih, maaf. Yaudah, makasih. Aduh, apes banget sih gue. Gak punya duit lagi dong. Papa udah pulang. Iya, Mah. Papa pasti capek ya. Mama bikinin minuman. Papa mau minum apa? Kopi atau teh? Kopi boleh, Mah. Yaudah, Mama bikinin dulu ya. Karina? Mah, Karina kenapa? Karina? Karina, kamu kenapa? Aku juga nggak tahu, Mas. Kayak aku pusing banget deh, Mas. Apa jangan-jangan ini bawaan bayi ya? Yaudah, aku antar ke dokter ya. Enggak usah, Mas. Aku cuman butuh istirahat aja kok. Lagi pula tadi aku makan cuman sedikit. Aku pengen banget makan disuapin sama kamu, Mas. Ya udah, yuk. Itu si Marisa kenapa lagi? Karina, tunggu sebentar ya. Aku lihat Marisa dulu. Mas. Marisa. Ngapain lagi tuh nenek-nenek? Udah gak mungkin hamil juga. Marisa. Marisa. Marisa, kamu kenapa? Mama mual-mual, Pak. Mulut Mama rasanya pahit. Mama pengen bubur kacang hijau. Papa beliin ya, Pak. Tapi badan Mama lemas, Pak. Mama pengen istirahat. Papa temenin ya. Ini malah hampir kok pakai ikut-ikutan segala lagi. Pulang kantor, capek, pengen istirahat, malah harus ngurus 2 istri kayak gini. Bikin repot. Jadi kepikiran Claudia. Aku gak sabar buat ketemu sama dia di kantor. Halo, selamat siang. Benar dengan kantor Bapak Abimana Sudirja? Iya, benar. Saya dari tempat penyewaan ATV Rank. Saya ingin konfirmasi, apa Bapak Abimana jadi datang untuk menyewa ATV Rank? Iya, jadi Mbak, ini bos saya lagi siap-siap. Tapi tua muda tadi minta saya untuk minta alamatnya lagi ya, soalnya takut nyasar di jalan. Boleh saya minta alamatnya? Jalan Raya Puncak Selatan nomor 60 dekat kebun stroberi. Ya oke. Baik, terima kasih. Pak. Amanda! Amanda!
Aku harus cepatnya sampai di sana. Aku nggak mau Abi sama Kinan liburan berduaan. Proposal ini bisa banget saya ajukan ke atas, asal ada ininya. Tiap perusahaan ngasih gue 5% mulai dari sekarang. Kalau kayak begini ceritanya bakalan cepet kaya gue. Gimana kalau kita nikah? Kenapa setiap kali aku lihat kamu selalu lagi ketawa sama dia? Kamu bahagia di sana, Bi. Tapi aku sengsara. Kebahagiaan itu seharusnya milik kita berdua. Mas Abi, tolong! Abi,